Yesaya pasal 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, yang pemerintah ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Halo adik-adik semua di rumah, selamat pagi. Ya, sebentar lagi kita merayakan hari Natal nih ya Kak ya. Seneng ya? Senang Kak, tapi kita di rumah aja ya. Iya, nggak bisa kemana-mana ya Kak ya. Tapi kita tetap semangat untuk merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus, meskipun di rumah saja ya Kak ya. Ya, yuk adik-adik, sudah siap semuanya untuk bersama-sama memuji Tuhan? Pastinya siap dong. Iya. Yuk kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini ya. Dan kita mau berdoa terlebih dahulu. Kak Falda yang akan memimpin dalam doa. Ayo adik-adik kita berdoa. Kakak Falda yang bawa kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai ibadah. Tuhan menolong, menyertai. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, Tuhan Yesus yang lahir ke dunia, Dia mati bagi kita untuk menebus kita, dan Dia bangkit membuktikan bahwa Dia Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Yuk adik-adik, kita bersama-sama memuji Tuhan ya. Semua bangkit berdiri, kita mau memuji nama Dia. Dia lahir untuk kita semua, karena Yesus juru selamat kita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kita semua. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dialah firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita semua ya Kak ya. Ya adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhanlah juru selamat kita, penasehat yang ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, yuk kita bersama-sama memuji Tuhan. Seorang anak telah lahir untuk kita, yaitu Yesus Kristus namanya, juru selamat
adik-adik, sebelum kita dengar cerita, kita berdoa. Kakak Valda yang bawa kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan sudah menjaga, melindungi kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita. Tuhan menolong kami, menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan dengar cerita. Tapi Kakak Valda minta adik-adik semua duduk yang tenang, duduk yang rapi, duduk yang manis, dan siapkan Alkitabnya. Selamat Natal adik-adik sekolah minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya baik-baik ya, dan bersukacita. Nah adik-adik, kita akan mendengar kisah kelahiran Yesus Kristus dan malaikat memberitakannya kepada para gembala. Adik-adik bisa lihat ya dalam Alkitabnya, dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20. Adik-adik bisa bacanya sendiri ya di rumah. Nah adik-adik semua, Kakak Valda mau bertanya nih. Kira-kira adik-adik semua tahu tidak di mana kota Yesus lahir? Ayo, di mana? Ya, benar sekali. Di Bethlehem. Pada waktu itu adik-adik, Kaisar Agustus memberikan perintah untuk mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Mendengar perintah kaisar itu, maka semua orang langsung mendaftarkan diri mereka, termasuk ayah dan ibu Yesus. Nah, Kakak Valda mau tanya lagi nih sama adik-adik. Adik-adik tahu tidak siapa ayah dan ibu Yesus? Ya, betul sekali. Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria ikut mendaftarkan diri mereka supaya menjadi warga kota Bethlehem. Adik-adik, dalam perjalanan ke Bethlehem, Maria sedang mengandung. Nah, adik-adik bisa lihat tuh di gambar, perutnya Maria besar. Nah, ketika mereka sampai di Bethlehem, Maria akan melahirkan. Tapi adik-adik semua penginapan udah penuh. Kasihan ya adik-adik. Tapi adik-adik, akhirnya Maria dan Yusuf menemukan sebuah tempat. Tapi itu adalah kandang ternak. Yang akhirnya Maria melahirkan seorang bayi yang dinamakan Yesus, Sang Juru Selamat, di kandang ternak itu. Adik-adik, pada malam itu di dekat Bethlehem, beberapa gembala sedang menjaga domba di luar. Tiba-tiba satu malaikat muncul di depan mereka, dan cahaya kemuliaan Tuhan menerangi mereka. Dan para gembala itu adik-adik, mereka sangat ketakutan. Tapi malaikat itu berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Wah, luar biasa ya adik-adik. Dan adik-adik, semua malaikat itu pergi setelah mereka menyampaikan pesan itu. Dan adik-adik,
Kira-kira apa yang dilakukan para gembala itu? Ya, para gembala itu berkata, "Ayo kita ke Betlehem." Nah, mereka langsung pergi dan akhirnya bertemu dengan Yusuf, Maria, dan bayi yang ada di dalam kandang. Nah, adik-adik semua yang mendengar cerita para gembala itu merasa kagum. Maria memikirkan baik-baik kata-kata malaikat itu dan tidak pernah melupakannya. Para gembala itu pun kembali ke tempat domba mereka. Mereka berterima kasih kepada Tuhan karena apa yang mereka lihat dan dengar sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian ceritanya adik-adik. Tapi yang luar biasanya adik-adik, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, turun ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita, dan Dia mau mati di kayu salib untuk menebus kita. Wah, luar biasa ya adik-adik. Nah adik-adik, demikian kisah dari kelahiran Yesus Kristus dan malaikat yang memberitakannya kepada para gembala. Adik-adik yang di rumah jangan lupa ya ayat hafalannya. Ayat hafalannya dari Kitab Yesaya pasal 9 ayat 5. Nanti dikirimkan sama Kak Retno. Nah, kita berdoa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita kisah kelahiran Yesus Kristus dan malaikat yang memberitakannya kepada para gembala ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sudah hadir ke dalam dunia ini untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.